Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan share mengenai kerajaan Allah di Matius 5:19-20. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama-sama kami melalui kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau terus menyelamatkan kami, meluputkan kami dari sana roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh segala penyakit apapun saat yang kurang boleh padam kuasa hidup Mas Tuhan. Kami amarmu Roh Kudus dalam mengajar isi hatimu, Roh Kudus, Engkau perlu kami mengurapi hamba-Mu dengan kuasa yang supranatural yang dahsyat, karena Engkau berjanji mengajarkan segala sesuatu dalam Tuhan Yesus ini. Amin. Jadi kita menyambung kembali tentang perihal kerajaan surga di Matius 5 ayat 19-20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini ada masalah ya, di sini masalahnya ada siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita meniadakan ya, artinya meniadakan perintah ya yang paling kecil, itu akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Artinya ya, memang kerajaan surga ada tempat yang paling rendah, ada yang paling tinggi, tempat yang tinggi. Kalau kita menjadi orang yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat, atau kita akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Hal ini harus benar-benar dicamkan, karena di ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga bicara tentang pengajaran firman Tuhan dan dilakukan ya, melakukan dan mengajarkan segala kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, jadi kerajaan surga itu ya terdiri dari kita mau melakukan dan mengajarkan segala kebenaran firman Tuhan ya, tidak ada boleh dipotong-potong atau cuman hanya yang berkat saja, anugerah pengampunan yang diterima, sedangkan yang menyangkut kedisiplinan, penderitaan yang positif tidak mau. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus mau jadi melakoni firman Tuhan dan mengajarkannya ya. Jadi itu gambaran kerajaan surga, itu ada pengajaran dan melakukan firman, karena Allah bertanggung jawab atas segala firman Tuhan yang kita ucapkan dan lakoni, dan itu terjadi. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kuduskan kami Tuhan malam ini dengan kuasa dari Kristus. Amin. Mohon Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami menolak segala roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sakit, roh kuasa gelap, dipatahkan kuasa dengan roh balas Tuhan. Kami mohon Roh Kudus juga terus berjaga-jaga sekitar kami, membentengi kami dengan kuasa dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bangun kami sepanjang tubuh disegarkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati, shalom.